Di Rogoselo itu ada arca Dwarapala atau arca penjaga ya, kemudian ada lumpang, linggayoni, kemudian ini masa-masa Hindu ya. Iya, Hindu. Nah, kemudian Islam awal ya, ada makam Mbah Wali Rogoselo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ical di Polesan Podcast Bumi Pekalongan di Poles Ben Dadi Klangan. Kita akan membahas masih sama dengan yang kemarin, karena kemarin kita sudah membahas mengenai sejarah penulisan atau sejarah tutur, dan di sini kita akan membahas lagi mengenai sejarah, tapi lebih spesifiknya di Kabupaten Pekalongan, terutama di Kecamatan Doro. Dan di sini saya sudah kedatangan narasumber, beliau Pak Muhammad Ifyani, selaku tenaga pendidik sejarah. Selamat datang Pak If. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa pada malam hari ini, karena dari Syukuran. kemarin kita masih terhalang untuk pertemuan pada kali ini. Alhamdulillah. Gimana Pak If kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah sehat. Pak If, untuk sumber-sumber penulisan sejarah atau sejarah kan banyak sekali ya Pak If ya di Betul. Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Doro lah. Nah, untuk sumber penulisan di sejarah itu sendiri itu dari mana sih Pak? Terima kasih. Jadi bahwa dalam penulisan sejarah, khususnya adalah sejarah lokal, dalam hal ini adalah lokalitas Pekalongan, itu mungkin salah satu kendala dalam penulisan adalah keterbatasan sumber. Apalagi kok di awal-awal tahun Masehi, itu jelas sangat-sangat terbatas sekali sumbernya. Terutama adalah sumber-sumber tertulis, entah itu prasasti, inskripsi, itu sangat terbatas sekali. Sehingga sumber ini lebih banyak berwujud pada tinggalan-tinggalan artefak, berwujud benda. Nah, ketika berwujud benda, maka untuk ilmu sejarah itu sangat membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Contoh misal ilmu geografi, kemudian filologi, geologi, dan seterusnya. Itu adalah beberapa ilmu yang mungkin yang bisa membantu untuk merangkai peristiwa-peristiwa sejarah, khususnya di Kabupaten Pekalongan pada masa Pekalongan lampau. Ya. Berarti karena kita pembahasannya akan di Kecamatan Doro, Iya. Nah, kita spesifiknya di mana ini Pak? Untuk di Kecamatan Doro, apa di Lemah Abangnya atau di Rogoselo atau di mana itu mungkin? Betul. Jadi bahwa di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Doro, ini sangat kaya terhadap temuan-temuan tinggalan-tinggalan arkeologis maupun tinggalan sejarah. Itu banyak ditemukan di daerah Doro dan sekitarnya. Nah, spesifik Doro ini yang bisa kita telusur sebagai sumber penulisan, karena di situ banyak sekali, bahkan bisa dikatakan sebagai kawasan situs budaya, yaitu di daerah Rogoselo, Pungalan, dan sekitarnya. Itu banyak sekali. Dan ini sangat menarik karena bahwa di daerah Rogoselo itu cukup banyak sumber-sumber yang mengungkap tentang daerah Rogoselo. Contoh misal istilah Rogoselo sendiri, itu ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15. Abad 15 itu Rogoselo itu sudah dikenal nama itu, di mana ini diperkenalkan oleh salah seorang pangeran dari kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, yang melalang buana ke Majapahit sampai ke Bali. Ini namanya Pujanggamane. Pujanggamane ini
2 kali sebetulnya ke Jawa dari Pakuan. Perjalanan pertama sampai ke Pemalang, kemudian kembali lagi. Nah, pada perjalanan yang kedua, ya, itu melalui daerah selatan, sampai tiba di daerah yang Bujangga Manik sendiri itu menyebutnya sebagai daerah Argasela. Argasela. Nah, Argasela ini merujuk pada Rogoselo, di mana disinyalir bahwa di daerah Rogoselo itu banyak sekali selo atau batu yang temuan-temuan itu ya, Pak? temuan-temuan lingga dan yoni yang ada di daerah Rogoselo. Itu. Ini salah satu sumber yang bisa kita jadikan bahwa di daerah situ sudah ada semacam tempat peribadatan di abad ke berarti Bujangga Manik di abad ke-15, 15 itu ya? abad ke-15 akhir. Oke, berarti di abad tersebut, abad 15 itu masih eranya Bujangga Manik ya, Pak ya? Iya. Ya, Bujangga Manik, kemudian melewati Pekalongan lah, yang Iya. tepatnya di Argasela atau yang sekarang disebut dengan Rogoselo. Karena mungkin kan itu kalau kita bicara mengenai sejarah ya Pak ya, Iya. pasti kan ada peninggalan-peninggalan tadi yang sudah disebutkan mengenai lingga yoni, kemudian arca-arca lah itu ya. Iya. Nah, di sana itu ada apa aja sih Pak untuk peninggalan arkeologi? Oh iya. Di daerah Rogoselo sangat kaya sekali ya. Beberapa tinggalan yang bisa kita rangkai, kita rangkai dari pra-Hindu sampai Islam, bahkan nanti sampai kemerdekaan, itu bisa kita rangkai dan ada di daerah sekitaran Rogoselo, Pungangan, dan Sidoarjo. Itu banyak tinggalan-tinggalan di sana. Ini spesifik di daerah Rogoselo, itu ditemukan beberapa tinggalan-tinggalan, di antaranya yang paling tua itu adalah ditemukannya di daerah Lemah Abang tepatnya, yaitu Candi Bagol. Candi Bagol. Nah, Candi Bagol ini sudah diteliti dan merupakan awalnya adalah Punden Berunda. Punden Berunda ini adalah khas bangunan megalitik khas Nusantara. Punden Berunda ini ada diperkirakan abad 1 Masehi, itu sudah ada. Candi Bagol. Berarti jauh sebelum abad 15 itu ya Pak? Betul. Nah, ini sudah dites karbon C14 ya. Ini tinggalan-tinggalan yang ada di sana di antaranya adalah pripih. Jadi ada semacam tempat pembakaran dupa atau arang. Itu ketika dites uji karbon itu menunjukkan abad ke-1 Masehi. Lah, kemudian dalam perkembangannya Punden Berunda ini difungsikan sebagai tempat peribadatan, sebagai semacam candi. Kita tidak bisa membayangkan candinya bukan seperti candi kayak Borobudur atau Prambanan. Candi dalam wujud sederhana. Itu dipakai lagi itu sampai abad ke-8. Berarti ini eranya Mataram Kalingga ya. Ini ditemukan beberapa barang-barang tinggalan pada abad ke-8 seperti misalnya gerabah, kemudian alat-alat pemujaan, itu banyak ditemukan di daerah situ. Dan itu setelah dites ternyata abad ke-7. Intinya bahwa ada kesinambungan pemakaian Punden Berunda, kemudian ketika Hindu-Buddha masuk, difungsikan sebagai tempat peribadatan Hindu-Buddha. Hindu dalam hal ini ya. Gitu. Ini di Candi Bagol. Lah, di Rogoselo itu ada arca Dwarapala atau arca penjaga. Ya. Kemudian ada lumpang, lingga yoni. Kemudian ini masa-masa Hindu ya. Nah, kemudian Islam awal ya. Ada makam Mbah Wali Rogoselo. Ya.
kalau yang apa penatas angin itu Sayyid ya, Sayyid Abdussalam maaf, Sayyid Abdussalam, kemudian yang yang apa namanya yang wali Rokoselo tadi Syekh Abdullah ya. Ini adalah penyebar Islam di daerah Doro ya, khususnya Rokoselo gitu. Rokoselo itu kisarannya abad ke tahun 1310 sampai 1415. Jadi mereka merupakan gelombang penyebar agama Islam, gelombang kedua sebelum Wali Songo yang kita kenal. Jadi dari Syekh Maulana Maghribi. Ciri khasnya kalau yang Mbah Wali Rokoselo itu dalam menyebarkan agama Islam itu sangat apa namanya meranggul, ya, lebih kepada apa namanya mengajak dengan cara halus. Sementara kalau penatas angin itu lebih apa namanya lebih atau Sayyid Muhammad Abdussalam ini yang penatas angin itu lebih keras. Kemudian di atasnya lagi ada nanti ini sudah agak lebih muda lagi, yaitu pada abad ke-17, tepatnya 1649. 1649 itu ada makom Goromane. Makom Goromane itu letaknya ada di atas. Goromane itu ada dua makom yang utama, yaitu Tunggul Manik dan Pangeran Saling Singan. Nah, Pangeran Saling Singan ini dipercaya oleh masyarakat merupakan putra dari Brawijaya ke-6 yang sudah masuk Islam. Tuh, dimakamkan di sana, di samping di sekitarnya itu juga banyak makam-makam yang itu merupakan cantriknya atau mungkin santri-santrinya. Kalau di Penatasangan juga ada santri-santrinya, kurang lebih ada 35 makom. Yang di sekitar situnya. Iya. Ini sangat menarik sekali sebetulnya kalau mau diulik lebih seksama lagi, di mana menurut cerita masyarakat sekitar bahwa di perbatasan antara apa namanya tinggalan situs Baron Skeper yang masyarakat mengenal itu Ya, lebih dikenal dengan Baron Skeper atau sebenarnya itu adalah arca Dwarapala atau penjaga ya. Kalau di Kediri namanya Totok Kerot ya. Itu di situ dulu ada pemukiman Hindu, tapi kemudian pemukiman Hindu ini menyingkir. Ini butuh penelitian lebih lanjut, kok kenapa menyingkir? Apakah ini juga dampak daripada penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh ketiga tokoh ini, yaitu Mbah Wali Rokoselo atau Syekh Abdullah Al-Maghribi, ya, atau penatas angin Sayyid Muhammad Abdussalam, atau nanti berkaitan dengan dakwah yang dilakukan oleh Tunggul Manik dan Pangeran Saling Singan. Ini butuh penelitian lebih lanjut dan sangat menarik sebetulnya, bahwa ternyata ada pergeseran kepercayaan di masyarakat Rokoselo pada waktu itu. Nah, proses pergeseran ini yang butuh penelitian. Nah, makanya ini sangat sedikit sumber-sumber yang bisa kita ungkap. Kita paling mendapatkan sumber itu dari cerita-cerita rakyat. Iya. Ini Pak, mengenai sejarah ya mungkin kan ada 3 agama gitu ya. Di situ ya bisa dikatakan dengan 3 agama, yang pertama Hindu, Buddha, kemudian Islam. Atau Buddha dulu ini Pak? Hindu. Urutannya Hindu dulu berarti. Hindu, Buddha, kemudian Islam ya. Nah, kalau Hindu tadi disebutkan abad ke-8, betul ya? Ke-8, kemudian nah pas Buddhanya ini abad keberapa Pak berarti Pak? Atau bersamaan dengan beriringan. Beriringan. Kalau gitu mengenai berarti kan sebelumnya masih kosong nih Pak ya, tanah itu masih kosong. Untuk terbentuknya masyarakat di situ, sehingga ada Hindu, ada Buddha, kemudian ada Islam gitu.
sambil minum dulu ya. Oh, oke, siap, monggo Pak. Sambil diminum, sudah disiapkan sama tim kreatifnya. Tapi mohon maaf ini Pak, nggak ada jajannya tapi. Tentu. Jadi di abad 1 Masehi pun ketika ada punden perunda, itu berarti di masyarakat di daerah Rogoselo khususnya itu sudah terdapat masyarakat komunitas ya. Masyarakat yang sudah ada pembagian status sosial. Itu pada abad 1. Itu sebelum Hindu Buddha masuk ya. Itu sudah ada pembagian strata masyarakat, mana yang petani, mana yang sebagai ahli agama, dulu namanya kapitayan sebelum Hindu Buddha masuk. Jadi ketika ada tempat peribadahan otomatis sudah tercipta sebuah struktur sosial yang sudah terbentuk. Nah, ini pada abad 1 sudah terbentuk seperti itu. Nah ini nanti lebih kompleks lagi ketika Hindu Buddha masuk di abad ke-78. Dan nanti mencapai puncaknya di abad ke-15-16 karena tinggalan-tinggalan kayak Arca Dwarapala atau orang menyebutnya Baron Skeper itu menurut catatan para ahli itu tipenya adalah tipe Majapahit akhir. Jadi eranya Majapahit akhir. Arcanya itu dibuat itu. Nah, kemudian itu lebih kompleks lagi ketika sudah ada agama Hindu. Karena di situ jelas ada semacam ritual-ritual yang seperti kita ketahui dalam masyarakat Hindu kan terdiri dari 4 kasta ya. Walaupun kasta di Indonesia itu agak berbeda dengan kasta yang ada di Hindu di India. Ya. Jadi kalau di sana sangat ketat sekali, kalau di sini agak longgar sebetulnya. Nah, itu lebih kompleks dan nanti akan menjadi lebih kompleks lagi ketika ada masyarakat Islam. Karena ketika masyarakat Islam sudah masuk, khususnya di abad ke-14 seperti tadi adanya Mbah Wali Rokoselo, Ki Penatas Angin, terus Goromane di abad ke-17, ini menjadi lebih kompleks lagi. Dan catatan berkaitan dengan Goromane itu ada, ya. Jadi ada inskripsi semacam kayak prasasti dan ini tersimpan di Museum Nasional. Itu menunjukkan tulisan berangkat tahun 1649 Masehi. Tulisannya Saka, berarti nanti dikurangi 78. Berarti kalau dimasehikan 1649 Masehi. Itu masih tersimpan Pak? Masih tersimpan sampai sekarang. Sebetulnya ada tiga pecahan, tapi yang satu hilang. Hanya ada 2. Katanya sih disimpan di masyarakat, cuman dilacak belum ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Jadi seperti itu pembentukan masyarakat. Perlu diketahui bahwa kalau kita mengacu pada teorinya Van Bommelen, bahwa sebetulnya Pekalongan itu bibir pantainya itu di Ndoro. Jadi Ndoro ke utara itu dulu adalah lautan. Itu ya sekitar menurut Van Bommelen, kemudian dikutip oleh Pak Kusnin, sejarawan dari UGM, itu bahwa Pekalongan itu mulai terbentuk daratan dari Ndoro ke utara itu setelah 2000 ke belakang. Jadi ada sedimentasi dari sungai-sungai itu banjir kemudian mengalami pengendapan. Nanti sangat menarik ya. Bisa dibahas tersendiri berkaitan dengan gitu ya. Season tersendiri bisa nanti. Kok kenapa tinggalan banyak ada di daerah selatan, terutama di daerah Ndoro? Ya karena seperti itu tadi. Ya.
Gitu aja. Oke, mungkin itu Kak ya. Kan Hindu, Buddha sudah. Kalau Islam itu berarti masuknya abad keberapanya Pak? Kalau kita mengacu pada penanggalan atau tahun Mbah Wari Rogoselo dan Penatas Angin, itu sekitar 1310 sampai 1415. Jadi itu merupakan kelompok penyebar Islam dari dari Maghribi ya, yang dikelola atau yang diorganisir yang diorganisir sebelum Wali Songo. Kalau yang pertama kan kelompok Syekh Subakir dan segala macam, itu kan masih individual, artinya belum terorganisir oleh tidak diorganisir, bukan utusan dari kekhalifahan. Lah, ketika ketika Mbah Wali Rogoselo dan Penatas Angin ini sudah diorganisir, itu merupakan kelompok yang dikomandoi Syekh Jumadil Kubro. Itu masa Syekh Jumadil Kubro. Dan nanti setelah rombongan Syekh Jumadil Kubro selesai, ganti para wali songo yang kita kenal. Jadi sekitar abad ke-15-16 itu wali songo muncul. Dan ini nanti penyebar Islam berikutnya ada lagi dan seterusnya. Jadi ada 2 periode ya Pak ya, yang sebelum Wali Songo, kemudian Wali Songo. Yang diorganisir ya. Oke ya, teman-teman sekalian, sangat menarik sekali mengenai sejarah yang ada di Kecamatan Doro, khususnya di Rogoselo atau yang disebut dengan Argasela, begitu ya Pak ya, Argasela. Nah, mungkin di kesempatan lain kita akan membahas lebih dalam atau lebih spesifiknya mengenai sejarah Argasela atau Rogoselo, kemudian ada Baron Sekeber juga ya Pak ya. Betul, ya di asa-asa itu, nah tapi di next episode kita. Tetap di Polesan, podcast Les Bumi Pekalongan, di Poles Ben Dedi Klangenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Sami-sami.